Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi azhaba 'annal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Allazi aujaba 'alaina bi fi'lil ma'mur wa tarkil mahzur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah mentakdirkan kita bisa merasakan hidup di zaman khair, zaman penuh kemudahan di dalam beribadah, bahkan kemudahan di dalam mencari ma'isyah. Kita bisa dengan leluasa sholat berjamaah di masjid karena jumlah masjid dan musola sudah semakin banyak. Kita bisa mempraktekkan mengaji di mana-mana, bahkan bisa mempraktekkan ngaji dengan cara online. Dalam mencari ma'isyah juga demikian. Ada banyak pilihan usaha-usaha, bisnis-bisnis yang halal yang bisa kita ambil manfaatnya. Namun, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita juga hidup di zaman yang banyak pengaruh-pengaruh buruk untuk keimanan kita. Jadi ada hal-hal yang bisa membuat ketakwaan atau keimanan seseorang menjadi menurun. Karena memang sifat iman itu naik dan turun. Al-iman yazidu wa yanqus. Iman itu keadaannya naik dan turun. Oleh sebab itu, perlu bagi kita untuk melakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang bisa membuat iman kita stabil. Lebih baik lagi, iman dan takwa kita naik. Di kesempatan ini, kami akan membagikan tips-tips atau hal-hal yang perlu kita lakukan agar keimanan kita bisa stabil atau bahkan naik. Yang pertama adalah mengaji. Dengan mengaji, kita akan mendapatkan siraman-siraman rohani. Di dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah berfirman, "Innamal mu'minun allazina iza zukirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun." Yang dikatakan orang iman adalah orang yang ketika disebutkan Allah, maksudnya dibacakan peraturan-peraturan Allah yang ada dalam Al-Quran, maka hatinya bergetar. Artinya ketakwaannya bertambah, rasa takutnya pada Allah semakin meningkat. Dan ketika ayat-ayat Allah dibacakan kepada dia, maka imannya bertambah dan dia semakin tawakal kepada Allah. Nah, dengan semakin banyaknya frekuensi mengaji di dalam kehidupan kita, ini akan membuat keimanan akan terus naik, ya. Ketakwaan akan semakin meningkat dan rasa tawakal kita kepada Allah juga makin bertambah. Karena di dalam pengajian kita akan menerima lantunan-lantunan ayat-ayat Al-Quran. Kita akan dibacakan, dikajikan tentang kandungan-kandungan dari isi Al-Quran tersebut. Dan dampak baik dari Al-Quran terhadap keimanan kita adalah digambarkan oleh Rasulullah seperti air menyuburkan rumput yang liar. Nabi pernah bersabda, "Innal Qur'an wa zikri yumbitanil iman fil qalbi kama yumbitul ma'u zar'a." Sesungguhnya Al-Quran dan berzikir bisa menumbuhkan keimanan di dalam hati seseorang, seperti air menyuburkan rumput yang liar. Kita gambarkan hati kita itu adalah sebidang tanah. Ketika sebidang tanah, walaupun tadinya tandus, ketika disiram terus oleh air, maka pasti akan tumbuh rumput dengan izin Allah. Demikian juga hati. Ketika hati kita sudah jauh dari Allah, mungkin awalnya hati kita tadinya mungkin keras, tetapi karena sering disiram dengan ayat-ayat Al-Quran, lantunan-lantunan ayat ilahi, maka secara dalil dan jaminan dari Al-Quran dan hadis, hati tersebut akan lembut, sehingga akan mempermudah tumbuhnya keimanan dan ketakwaan. Jadi sangat tepat bagi kita di zaman akhir ini memperbanyak acara-acara pengajian
Jika memang terhalang oleh keadaan tidak bisa mengaji tatap muka, maka kita bisa lakukan mengaji secara online. Yang kedua adalah berzikir. Kenapa berzikir? Karena berzikir bisa menambah keimanan seseorang dan bisa menjaga seseorang dari pengaruh-pengaruh buruk, dari pengaruh-pengaruh setan. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 41, "Ya ayyuhallazina amanu uzkurullaha zikron katsira." Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah pada Allah dengan ingat yang banyak. Di dalam suatu hadis rawahu Baihaqi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda, "Inna zikrullahi ta'ala shifaun, wa inna zikron nasi daun." Sesungguhnya banyak ingat kepada Allah bisa menjadi obat, hati menjadi tenang, iman menjadi naik, ketakwaan juga bertambah. Sedangkan banyak mengingat manusia akan bisa menyebabkan masalah, karena akan jadi beban pikiran. Jika ingat manusianya itu sifatnya adalah kerinduan, pasti akan mempengaruhi emosi sehingga tidak baik. Jika mengingat manusia itu sifatnya adalah kedengkian, maka akan mengkikis keimanan yang ada dalam hati kita, mengkikis ketakwaan yang ada dalam hati kita. Jadi berusahalah sebagai orang iman banyak-banyak berzikir. Ada banyak pilihan bagi kita untuk mempraktekkan berzikir. Bisa dengan mengucapkan kalimat thayyibah, subhanallah, atau alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, zikir pagi dan petang, dan lain sebagainya. Ada banyak pilihan bagi kita untuk mempraktekkan zikir kepada Allah. Bahkan di dalam sebuah riwayat Nabi pernah menggambarkan ahli zikir atau orang yang rajin berzikir itu seperti seseorang yang lari dikejar-kejar oleh musuh. Kemudian dia masuk ke dalam sebuah benteng yang kuat sehingga membuat dia aman dari musuh yang mengejar dia. Pengertian dari gambaran itu adalah orang yang rajin berzikir, dia akan selalu terjaga dari godaan-godaan syaitan. Kita bahas. Ketika syaitan datang kepada dia untuk memberikan pengaruh-pengaruh buruk, ternyata dia sedang berzikir kepada Allah. Prakteknya dia sedang sholat tahajud. Akhirnya setan pergi. Lalu setan datang lagi setelah dia sholat subuh. Ternyata setelah sholat subuh dia sedang berzikir kepada Allah. Bentuknya baca Al-Quran. Sehingga setan tidak bisa menggoda. Dia pergi lagi. Lalu setan datang lagi di waktu pagi hari. Ternyata orang tersebut sedang sholat duha. Setan pergi lagi. Ketika setan datang lagi, ternyata dia sedang mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Dia mungkin sedang mengucapkan la ilaha illallah. Dia punya target, dia menghizibkan sebanyak 500 kali. Atau sedang membaca sholawat Rasulullah SAW sebanyak 100 kali. Dan lain sebagainya. Sehingga membuat setan akhirnya memilih untuk berpindah menggoda orang lain. Itulah hebatnya orang yang menjadi ahli zikir. Yang ketiga adalah rajin-rajin mendengarkan nasihat atau tausiah agama. Kenapa demikian? Karena dengan kita mendengarkan nasihat yang isi dari nasihat itu adalah yuridul khair lil ghair, menghendaki kebaikan kepada orang lain, maka secara otomatis akan memberikan kebaikan kepada kita. Allah telah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 55, "Wa zakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah nasihat wahai Muhammad, karena nasihat bermanfaat untuk orang-orang yang beriman. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Inna minal bayani la sihron." Sesungguhnya di dalam nasihat terdapat pengaruh baik bagi manusia. Yang tadinya dia sudah tidak baik, dia akan menjadi baik. Yang tadinya buruk, dia akan menjadi orang yang baik. Ada dua hal baik yang akan kita dapatkan ketika kita mendengarkan nasihat atau tausiah agama dari seseorang. Yang pertama adalah inspirasi, yang kedua adalah motivasi. Terkadang ketika kita tersadar bahwa keimanan kita menurun, kita ingin menambah ibadah kita ingin meningkatkan ketakwaan, tetapi prakteknya kita tidak bergerak untuk melakukan hal itu. Ketika kita mendengarkan nasihat dari seseorang, kita ternyata terinspirasi
oleh sang penasehat, oleh orang yang memberikan tausiah, sehingga menggerakkan kita untuk menjadi lebih baik. Dan juga termotivasi, sehingga mendorong kita untuk mengerjakan hal-hal baik. Karena sudah terbukti manusia tidak bergerak karena dia mengetahui, tapi manusia pasti bergerak setelah dia termotivasi. Jadi sangat baik bagi kita untuk setiap hari mendengarkan nasihat agama atau tausiah agama. Yang keempat adalah memilih teman bergaul yang solih atau teman bergaul yang baik. Karena teman bergaul, terutama teman akrab atau teman karib, sahabat karib, ini sangat bisa mempengaruhi kebiasaan-kebiasaan seseorang. Bahkan bisa mempengaruhi keimanan atau ketakwaan seseorang. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam hadis Abu Daud, "Ar-rajulu ala dini khalilihi, falyanzur ahadakum man yukhallil." Seseorang itu tergantung dari kebiasaan teman bergaulnya. Maka salah satu kalian supaya meneliti siapakah yang dia jadikan untuk teman bergaul. Ketika kita bergaul dengan orang baik, insya Allah kita pun akan ikut baik. Minimal nama kita baik. Namun jika kita bergaul dengan orang yang tidak baik, maka ini sangat bisa memungkinkan seseorang akan ikut dengan pengaruh jelek yang dilakukan oleh teman bergaulnya itu. Paling tidak nama dia pun ikut jelek, karena dia sering bersama orang-orang yang akhlaknya buruk, akhlaknya jelek. Di dalam sebuah riwayat, dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW menggambarkan tentang bergaul dengan orang yang baik dan bergaul dengan orang yang jelek. Bergaul dengan orang yang baik digambarkan oleh Nabi seperti kita bergaul dengan tukang minyak wangi. Walaupun kita tidak membelinya, paling tidak kita akan mendapatkan dampak baik dari wanginya itu. Pernah saya memiliki pengalaman ketika dulu saya nyantri di sebuah pondok pesantren. Saya tidak punya uang untuk membeli minyak wangi. Akhirnya saya mendekati tukang minyak wangi. Saya duduk di dekat situ, dan ketika ada orang mau membeli, pasti dia akan mencoba minyak wangi itu. Nah, saya minta disemprotkan di badan saya. Akhirnya badan saya jadi wangi, padahal saya tidak membeli, tapi badan saya ikut wangi. Nah, ketika kita bergaul dengan orang yang baik, insya Allah akan ada inspirasi baik dari teman bergaul kita. Jika kita bergaul dengan orang yang rajin sholat sunnah, umpama dia sholat sunnahnya, rawatibnya sehari semalam 12 rakaat minimal, kita mungkin separuhnya, itu kan baik. Tapi jika kita lakukan bergaul dengan orang baik dalam jangka waktu yang lama, insya Allah 100% yang dia kerjakan bisa kita lakukan juga. Kita bisa copy paste dari kebiasaan-kebiasaan baik teman bergaul kita. Namun jika kita bergaul dengan orang yang akhlaknya tidak baik, na'udzubillah min zalik, sedikit demi sedikit akhlak kita pun akan ikut jadi tidak baik. Jadi penting bagi kita untuk memilih teman bergaul yang solih atau yang baik. Sebenarnya kita bisa memiliki teman bergaul baik ataupun tidak tergantung dari kita. Jika kita menjadi orang yang baik, maka secara otomatis teman bergaul kita pun baik. Namun sebaliknya, jika kita sebagai orang yang akhlaknya tidak baik, maka teman bergaul pun akan yang datang akan tidak baik. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Bukhari, "Al-arwahu junudum mujannadah, wa ma ta'arafa minha iktalafa, wa ma tanakara minha ikhtalafa." Arwah seseorang itu bala membala, artinya dia akan memilih dengan jiwa yang sama. Ketika jiwanya cocok, maka akan bersatu. Ketika jiwanya tidak cocok, maka akan berpisah. Nah, orang baik pasti akan bergaul dengan orang yang baik. Dia akan nyaman bergaul lama dengan orang yang baik. Orang yang tidak baik pasti akan merasa nyaman bergaul dengan orang yang tidak baik. Tidak mungkin orang yang baik bisa bergaul dengan nyaman dengan orang yang tidak baik. Begitu pula sebaliknya. Kemudian sekarang yang kelima, yaitu berdoa kepada Allah. Iman seseorang berada dalam hati. Hati seseorang dikendalikan oleh Allah. Oleh sebab itu, Allah yang bisa membolak-balikan hati, kita minta kepada zat
yang bisa membolak-balikan hati tersebut agar Allah menetapkan keimanan dalam hati kita. Bisa dengan berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang membolak-balik hati, tetapkanlah iman saya di dalam agamamu, tetapkanlah hati saya di dalam agamamu. Atau di dalam ayat yang lain Allah juga berfirman, yang isi doa itu adalah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, janganlah Engkau menyimpangkan hati kami setelah Engkau memberikan petunjuk pada kami. Berilah kami rahmat dari sisi Engkau, sesungguhnya Engkau zat yang maha memberi. Iman di dalam hati digambarkan oleh Rasulullah SAW seperti sebuah benda diapit dengan 2 jari. Ketika mengapitnya itu kuat, maka benda ini tidak akan lepas. Namun ketika mengapitnya tidak kuat, maka benda ini akan mudah lepas. Ya, jadi kalau kita gambarkan ada benda, kita apit, kita benturkan tangan ini. Kalau mengapitnya kuat, dia akan tetap ada. Namun kalau mengapitnya tidak kuat, kita benturkan, dia akan lepas. Ya, benturan ini adalah gambaran dari pengaruh. Kita dalam bergaul, ya, entah dengan siapapun, pasti akan menerima pengaruh-pengaruh. Ketika Allah jaga keimanan kita sebab kita berdoa kepada Allah, maka sekuat apapun pengaruh buruk datang kepada hati kita, maka insya Allah iman kita akan tetap kokoh di dalam diri kita, di dalam hati kita. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk Anda semua kaum muslimin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.